Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menegaskan, hak angket yang diusulkan oleh sejumlah pihak terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak bisa menggagalkan hasil Pilpres 2024. Menurut Yusril, yang bisa membatalkan hasil pemilu hanya putusan Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ada kabar yang menarik dari Pak Yusril Iza Mahendra. Beliau mengatakan bahwa hak angket itu tidak bisa menggugurkan hasil Pilpres. Hak angket paling banter hanya menghasilkan rekomendasi. Sepenuhnya lembaga yang berwenang untuk mengadili konflik atau polemik di Pilpres ini, yang bisa menetapkan itu sah atau tidak adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sahabat saya bertanya, kalau nggak bisa, kenapa yang kemudian ngotot-ngotot? Kalau hanya sekedar rekomendasi, bukan merupakan keputusan hukum tetap, yaitu politik itu kan ngulur-ngulur waktu mencari keributan, hak angket. Yusril tegaskan hak angket tak bisa gugurkan hasil Pilpres 2024. Ini semalam ya, Kamis malam. Ini ditulis oleh berita1.com. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menegaskan, hak angket yang diusulkan oleh sejumlah pihak terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak bisa menggagalkan hasil Pilpres 2024. Menurut Yusril, yang bisa membatalkan hasil pemilu hanya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kan benar? Itu disit. Enggak, dalam kurung bisa gugurkan hasil pemilu. Enggak bisa kalau hasil pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Menjadi tanda tanya saya kalau tidak ada putusan MK, kata Yusril kepada wartawan hari Kamis kemarin. Belum lagi, kata Yusril, penyidikan dalam hak angket DPR membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sekarang berakhir pada 20 Oktober 2024. Itu pun juga ada problem jika kalau ini berkepanjangan, karena penyidikan angket itu kan akan memakan waktu. Sementara masa jabatan Presiden itu sudah habis tanggal 20 Oktober nanti, dan ini harus ada Presiden baru. Kalau enggak, negara kan bisa kacau, kata Yusril. Ya, betul. Tidak boleh ada waktu senggang sedikit pun negara ini tanpa presiden. Bahaya. Lah matilah. Ntar. Sabar bro. Yang ngotot hak angket, hak angkot, hak angkut, nggak usah ngotot sih apa. Skala ya kalah bae, rasa ngotot apa sih. Senangnya baik. Pilpres ya nasi menang nasi kalah, jadi kayak menang kabeh. Bisa teka bae. Pembentukan hak angket tersebut, kata Yusril, juga harus mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota DPR. Hasil dari hak angket, kata dia, berupa rekomendasi DPR dan tidak bisa menggugurkan hasil pemilu. Bisa saja DPR melakukan penyelidikan terhadap hal ini, asal didukung oleh mayoritas anggota DPR, dan tentu akan panjang proses angket itu. Apapun hasilnya nanti, itu kan berupa rekomendasi dari DPR. Apapun rekomendasi dari DPR itu tidak menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi andai kata persidangan ini dilakukan, kata Yusril. Meskipun demikian, Yusril tetap menghargai usulan dari sejumlah pihak termasuk Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ingin DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ya, kita hormatilah keinginan itu ya, dan angket itu kan sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangannya. Memang segala hal yang menyangkut kebijakan pemerintah itu bisa dilakukan angket oleh DPR. Tetapi ada pembentukan panitia angketnya itu kan seperti diatur di dalam undang-undang, kata Yusril. Oke, jelas ya? Ya, selain itu, selain waktunya panjang, misalkan ini hak angket dilaksanakan oleh anggota DPR RI periode ini,
yang juga masa jabatannya juga sebentar lagi mau habis, akan digantikan oleh anggota DPR RI terpilih pemilu kemarin. Yo, kalau sampai pada saat pergantian anggota DPR RI yang baru ternyata belum selesai, terus mau gimana coba? Bundet kabeh mbok. Lah iya, presiden juga sudah habis masa jabatannya. Proses angketnya belum selesai, anggota DPR RI-nya juga masa kerjanya habis, harus diganti yang baru. Terus gimana? Dilanjutkan oleh DPR yang baru. Wis kacau. Wis lah. Ya boleh walaupun nggak bisa menggugurkan anggota DPR keputusan KPU kan, keputusan Mahkamah Konstitusi kalau misalkan ada yang menggugat di MK ya. Tapi apa gunanya kalau kemudian nggak berlaku? Nah ya apa gunanya kalau kemudian itu nggak berlaku? Yang berlaku memang keputusan MK, sah dan tidak sah kalau ada konflik. Nah kalau kemudian nggak ada gunanya, nggak bisa menggugurkan keputusan MK, buat apa ngosong-ngosong? Ingat dulu ya, Pak Prabowo dipilih oleh, sekarang sudah mencapai 60 juta lebih. Ya, mencapai 60 juta lebih. Berapa tadi? 68 apa ya, sahabat? 65 juta bro per hari ini, Jumat dini hari ini pemilih Prabowo itu sudah mencapai angka 65 juta lebih ya, 65 juta lebih dari total suara 75% yang sudah masuk ke KPU. Kemudian akan diadili oleh partai lawan politiknya yang kalahnya jauh telak, apalagi kemudian diadili oleh segelintir anggota DPR RI dari partai lawan politiknya. Berani bertarung menangguh keributan. Anggota DPR RI paling berjumlah 250-an, kalau memenuhi syarat, akan melawan menganulir sidang keputusan musyawarah akbar 65 juta pemilihnya Pak Prabowo. Berani bro. Atau memang sengaja ingin menantang keributan ini, yang ribut-ribut angket. Ingat lo ya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, 65 juta menjatuhkan pilihan kepada Prabowo. Anda nuduh curang, nuduh curang-cureng, nuduh pemilu katanya demokrasi terusak hari ini. Anda sama dengan menghina, merendahkan, melecehkan suara 65 juta. Ini per hari ini totalnya saya kira pasti lebih. Saya kira bisa 75 jutaan nanti suara yang memilih Prabowo sampai 100% suara masuk. Ini baru 75% yang masuk aja sudah 65 juta bro. Hati-hati bro ya, wakil rakyat ini. Jangan main-main dengan pemilu, jangan main-main dengan kedaulatan rakyat, jangan main-main dengan pemilih rakyat yang telah susah payah 5 tahun menggunakan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin mereka. Hargai demokrasi. Caranya apa? Legowo yang kalah, hargai yang menang. Gak usah ngotot-ngotot ingin menang kalau nyatanya suara Anda sedikit ya. Apalagi 03 hanya 17 juta. Tidak ada sepertiga suaranya Pak Prabowo. Sekali lagi, sampai detik ini pemilihnya Pak Ganjar Pranowo jumlahnya itu baru 18 juta. Tidak ada sepertiganya pemilihnya Pak Prabowo. Jangan macam-macam. Terlalu jauh selisihnya. Kalau selisihnya mungkin 100.000 lah. Silakan ribut-ribut cari keadilan. Juga pemilihnya Anies Baswedan hanya baru berapa tuh? 26 juta. Macam-macam mau menganulir, mau mengevaluasi suara 65 juta penduduk Indonesia. Anda bisa disate sama mereka ya. Bukan provokasi ini, tapi ini fakta. Jangan pancing kemarahan besar rakyat Indonesia yang telah memenangkan pesta demokrasi ini. Bersikaplah sportif, kembali bertarung. Sekarang sudah kalah ya sudah. Masa macam-macam berenggolang sisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.